video kali ini, aku akan menjelaskan sebentar tentang menelusuri sejarah perubahan konstitusi Indonesia mulai dari awal kemerdekaan sampai konstitusi yang berlaku sekarang. Yuk kita bahas. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tahun 1945, 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sehari setelahnya BPUPKI dan PPKI langsung mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Pada masa ini, negara kita berbentuk Republik Indonesia dan sistem pemerintahannya adalah presidensial, di mana presiden memegang kekuasaan yang cukup besar. Namun, karena situasi negara yang masih belum stabil dan masih harus menghadapi Belanda, Undang-Undang 1945 ini harus diterapkan secara penuh di berbagai wilayah saja. Kedua, Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Setelah terjadi berbagai perundingan dengan Belanda, Indonesia masuk ke bentuk negara baru, yaitu Republik Indonesia Serikat atau bisa disingkat dengan RIS. Nah, pada masa ini konstitusi kita berubah menjadi konstitusi RIS. Ciri utamanya adalah Indonesia menjadi negara federal yang terdiri dari berbagai negara bagian. Kekuasaan pemerintahan pusat tidak sebesar sebelumnya karena harus berbagi dengan negara-negara bagian. Namun, sistem federal ini tidak bertahan lama karena mayoritas rakyat ingin kembali menjadi negara kesatuan. Ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Akhirnya RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Konstitusinya pun berubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada masa ini, Indonesia memakai sistem pemerintahan parlementer, di mana kekuasaan besar berada pada parlemen, bukan presiden. Akibatnya, kabinet sering berganti-ganti, politik tidak stabil, dan kondisi negara menjadi kurang kondusif. Keempat, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, 5 Juli 1959 sampai 20 Mei 1998. Melihat kondisi politik yang tidak stabil, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang isinya menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Di masa ini, bentuk negara kembali stabil, namun kemudian memasuki masa demokrasi terpimpin dan setelah itu Orde Baru, Presiden kembali memiliki kekuasaan yang cukup besar. Dan Undang-Undang Dasar 1945 diterapkan tanpa perubahan selama puluhan tahun. 5. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, 1998 hingga sekarang. Setelah reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki era baru, yaitu era demokrasi. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen, yaitu tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Hasilnya sangat besar, antara lain 1. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat. 2. Masa jabatan presiden dibatasi menjadi 2 periode. 3. Lembaga-lembaga negara dibenahi seperti lahirnya DPD, MK, dan KY. 4. Hak asasi manusia dijamin lebih kuat. Dan itulah penjelasan perjalanan panjang konstitusi Indonesia, mulai dari awal kemerdekaan, masa RIS, Undang-Undang Dasar Sementara, kembalinya Undang-Undang Dasar 1945, hingga amandemen era reformasi. Walaupun mengalami banyak perubahan, semua itu bertujuan satu, mewujudkan negara Indonesia yang adil, demokrasi, dan stabil. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.